Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai dengan satu refleksi sederhana bahwa dalam kehidupan sosial kita, tokoh agama seringkali ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat. Mereka dipercaya, mereka didengar, dan juga mereka dijadikan rujukan sebuah moral. Oleh karena itu, ketika kejahatan justru lahir dari ruang kepercayaan tersebut, yang runtuh bukan hanya hukum, tetapi juga rasa aman dari masyarakat. Di video ini, saya ingin menganalisis kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang tokoh agama di wilayah Sukabumi beberapa hari ke belakang dari perspektif hukum pidana. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya. Analisis ini tidak bertujuan untuk menghakimi secara emosional, melainkan untuk memahami bagaimana hukum bekerja, sejauh mana ia melindungi korban, dan apakah hukum pemidanaan benar-benar dapat tercapai. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah anak yang mengalami pelecehan seksual oleh seorang kiai yang selama ini dikenal sebagai guru spiritual dan figur yang amat dihormati. Orang tua mempercayakan anaknya kepada pelaku bukan hanya untuk belajar agama, tetapi pula untuk pembinaan sebuah karakter. Kepercayaan ini tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh melalui interaksi yang panjang, melalui citra soleh, melalui reputasi sosial yang kuat. Dan dalam situasi seperti ini, relasi antara pelaku dan korban menjadi tidak seimbang. Ada kuasa, ada hormat, dan ada ketergantungan. Ketika relasi ini disalahgunakan, korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka sulit menolak, sulit berbicara, bahkan seringkali tidak memahami bahwa yang mereka alami adalah sebuah kejahatan. Banyak korban baru berani melapor setelah mengalami tekanan psikologis yang begitu berat. Setelah rasa takut berubah menjadi keberanian, setelah ada dukungan dari keluarga juga dari lingkungan, laporan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat dari Polres Sukabumi Kota melalui proses penyelidikan, pemeriksaan, saksi, visum, juga pengumpulan alat bukti hingga pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Jika kita melihat secara lebih luas, kasus ini bukan sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ribuan laporan kekerasan seksual terhadap anak, dan sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan terdekat korban. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan semata-mata individual. Sekarang mari kita masuk pada analisis hukumnya dalam perspektif hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan manusia bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, 4 unsur tersebut terpenuhi. Terdapat pencabulan, perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dilakukan dengan kesengajaan melalui manipulasi relasi kekuasaan, dan pula mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, secara yuridis, peristiwa ini merupakan tindak pidana, bukan sekedar pelanggaran moral, bukan pula persoalan internal lembaga keagamaan. Dasar hukumnya pun sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak, pasal 76E melarang perbuatan pencabulan terhadap anak. Juga dalam pasal 82 menetapkan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 dan juga 290 juga mengatur perbuatan cabul khususnya terhadap anak dan orang yang tidak berdaya. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan korban, terutama dalam aspek pemulihan dan pendampingan. Dari sisi normatif, perangkat hukum Indonesia sebetulnya cukup lengkap menangani kasus seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat jenis hukum pidana yang relevan. Kasus ini melibatkan hukum pidana material yang mengatur larangan dan sanksi, serta hukum pidana formil yang mengatur proses penegakan hukum. Hukum pidana material menjadi dasar pemidanaan, juga hukum pidana formil menentukan kualitas keadilan. Jika proses penegakan hukum tidak sensitif terhadap kondisi korban, maka hukum hanyalah akan menjadi prosedur administratif, bukan sarana keadilan substantif. Kemudian, kita analisis juga fungsi daripada hukum pidana. Dalam kasus ini, fungsi perlindungan masyarakat terlihat sangat dominan. Negara hadir untuk melindungi anak sebagai kelompok yang paling rentan. Dan fungsi penegakan norma juga menonjol. Negara menegaskan bahwa tidak ada status sosial yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban hukum. Dan juga fungsi pengendalian sosial begitu tercermin dari pesan publik yang disampaikan melalui pemidanaan. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi mendorong koreksi institusional terhadap lembaga-lembaga yang lalai dalam sebuah pengawasan. Lalu selanjutnya kita akan kaitkan dengan sebuah tujuan hukum pidana. Nah, dalam teori pemidanaan terdapat beberapa tujuan utama, yaitu pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan juga rehabilitasi. Nah, untuk kasus ini, tujuan perlindungan dan pencegahan menjadi yang paling dominan. Hukum bertujuan melindungi anak-anak lain, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, juga memberi peringatan kepada masyarakat terkait perilaku tersebut. Tujuan pembalasan hadir untuk bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum. Namun tujuan rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban masih belum optimal dalam praktik. Juga kita mungkin sampai pada pertanyaan yang paling kritis dan paling patut dipertanyakan, yaitu apakah sebuah penerapan hukum dalam kasus ini sudah ideal? Secara normatif, sistem hukum telah berjalan, pelaku diproses, pula dijerat dan diadili. Namun secara sosiologis masih terdapat berbagai kelemahan. Banyak korban terlambat melapor karena tekanan sosial, relasi kuasa, membungkam keberanian, pemulihan korban yang belum menjadi prioritas utama, penegakan hukum yang sering bersifat reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Dan sebagai penutup, mungkin kasus pencabulan oleh tokoh agama di Indonesia mengajarkan kita bahwa kejahatan dapat lahir dari ruang yang paling dipercaya. Hukum pidana tidak boleh tunduk pada simbol status atau pula kekuasaan. Ia harus berpihak pada korban, karena pada akhirnya ukuran keadilan bukan lagi terletak pada siapa yang paling dihormati.
tetapi pada siapa yang paling dilindungi. Baik, terima kasih telah menyimak. Semoga ini memperkaya cara kita untuk memahami hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.